Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Saudara muslimin sekalian, rahmatullah, kembali pada kesempatan yang mulia yang penuh barokah ini di subuh yang hari ini Allah agungkan Jumat, kita kembali bisa berhadir sesuada untuk melaksanakan rangkaian ibadah, baik ibadah fardhu maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kita dan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, tentunya juga kepada kita segenap umat beliau di akhir zaman yang tentunya senantiasa mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang masyhur rahimakumullah. Islam adalah agama yang paripurna, agama yang utuh, agama yang mengatur semua aspek kehidupan. Keindahan, salah satu keindahan ajaran Islam mengajarkan kehidupan yang istilahnya kehidupan yang tidak terlalu mengharap kehidupan dunia, terlalu sebaliknya tidak juga jauh dari dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ghadaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya kama ahsanta wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tafsid wa la tufsid fil ardh wa la tabghi al-fasad innallaha la yuhibbul fasad. Bahwasanya Allah memerintahkan kita agar dalam hidup ini berada dalam kehidupan yang sedang-sedang, tidak terlalu berlebihan, tidak juga sebaliknya. Yang masyhur rahimakumullah terkait dengan konsep keseimbangan dalam Islam bisa kita lihat dalam beberapa ayat sebagaimana di awal pembicaraan tadi, dan beberapa ayat yang lain, baik dari aspek akidah, agama maupun aspek sosial, budaya dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat, ya, ada yang mengatakan hadis, walaupun hadisnya ada yang mengatakan tidak terlalu kuat, khairul umuri awsatuha, bahwasanya sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah, awsatuha. Islam adalah agama di tengah-tengah. Makanya kita senantiasa mengharap pada Allah agar ditunjuk jalan yang lurus, tidak bengkok, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya. Kita umat Rasulullah bukan umat yang dimurkai, maghdub, bukan juga umat yang ad-dhalin, ya, sesat. Kita di tengah-tengah. Indahnya agama kita, agama Islam. Dalam aspek kehidupan sosial, kita bisa lihat di dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Sini ulama mengatakan ini kata kiasan, majaz, perumpamaan. Dengan kata lain, jangan kamu menjadi orang kikir, selalu menolak orang yang meminta, serta tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada seseorang. Orang-orang Yahudi adalah yang dilaknat oleh Allah, mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Maksud mereka ialah Allah bersifat kikir, padahal kenyataannya Allah itu maha tinggi, lagi maha suci, maha mulia dan maha pemberi. Lanjutan ayat tadi, wala tabsutha kullal bast, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, sebaliknya tidak terbelenggu, tidak kikir. Artinya janganlah kamu berlebihan dalam membelanjakan hartamu dengan cara memberi di luar kemampuanmu dan mengeluarkan biaya lebih dari pemasukanmu. Ayat berikutnya, ayat yang sama, fataq'uda maluman mahsura, karena itu kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Al-Quran surah Al-Isra 29. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diungkapkan bahwa ungkapan ini termasuk ke dalam versi Lifwan Nashr, yakni gabungan dari beberapa penjelasan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jika kamu kikir, pelit, ya, maka kamu akan menjadi orang yang tercela. Orang-orang akan mencela dan mencacimu serta tidak mau bergaul denganmu, seperti yang dikatakan oleh Zuhair bin Abu Sulma dalam Mu'allaqat yang terkenal, yaitu kata beliau, wa man kana dha malin wa yabkhal bi mali ala qaumi yastaghna anhu wa yaqam. Barang siapa yang berharta lalu ia kikir dengan hartanya itu terhadap kaumnya, tentulah ia tidak digauli, ya, tidak bergaul dengan mereka dan dicela. Dan manakala kamu membuka tanganmu lebar-lebar dengan memberi di luar kemampuanmu, maka kamu akan menyesal karena tidak punya sesuatu lagi yang akan kamu belanjakan, ya, boros dan lain sebagainya. Islam agama yang mengatur keseimbangan. Yang maksud rahimahumullah, dalam sebuah hadis marfu, ya, riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala, beliau bersabda, an Abi Hurairah rawahu rafa'ahu qala ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka yawman ma haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Oh, Tirmizi. Yang artinya dari Abu Hurairah secara marfu, beliau bersabda, Rasulullah, cintailah orang yang kau cintai dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kau benci, dan sebaliknya, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Sedang-sedang saja. Boleh jadi suatu hari, suatu saat, orang yang kau benci itu berbalik, kau akan mencintainya. Dan dalam kenyataan sering terjadi, ya. Jadi dengan konsep hidup yang sederhana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu banyak hal yang bisa kita lihat dalam semua aspek. Islam ajaran yang tidak terlalu sebagaimana di awal tadi, selalu mementingkan. Dalam kondisi tertentu memang kita dianjurkan untuk berlebihan, tapi dalam hal yang lain, bahkan dalam aspek ibadah, yang sekalian rahimahullah, dalam suatu riwayat yang maknanya kurang lebih, ketika sahabat begitu bersemangat untuk ibadah, baik ibadah puasa dan lain sebagainya, sholat dan lain sebagainya, Rasulullah menegur, bertanya,
wahai fulan, kamu melaksanakannya. Begitu luar biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, hak untuk dirimu, hak untuk keluargamu sudah kau penuhi. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan begitu Rasulullah SAW dalam aspek ibadah saja tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Karena manusia memiliki sifat kebosanan, kejenuhan. Mungkin dari faktor kemanusiaan inilah Rasulullah melihat jangan sampai ibadah. Makanya dalam riwayat lain disebutkan ibadah itu walau sedikit tapi kontinu itu lebih baik dibanding banyak tapi tidak kontinu. Realitas yang kita mungkin alami sekitar kita, mungkin termasuk kita bersemangat membaca Al-Quran, kitab Allah, satu hari 1 juz, tapi untuk 1 bulan, bukan tiap hari, ya. Padahal anjurannya 1 ayat 1 hari, one day one juz, one day one ayat. Itu bisa kita lakukan supaya tidak jamaah sekalian rahimakumullah, kita banyak melakukan ibadah tapi tidak kontinu. Nah, sekali lagi Rasulullah mengingatkan kita supaya cari yang ideal, ya, yaitu mengerjakan ibadah yang mungkin tidak terlalu banyak tapi kontinu. Sekali lagi Islam mengajarkan bagaimana kita dalam hidup ini tidak hidup berlebih-lebihan atau sebaliknya, sebagaimana beberapa ayat, ya. Kemudian masih terkait dengan ungkapan tadi, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, ya, terkait kenapa kondisi seperti itu terjadi, ya, kita bersemangat. Atau satu ayat pergaulan tadi yang terlalu berlebihan mencintai seseorang, sebaliknya membencinya. Karena Rasulullah pernah mengajarkan suatu doa bahwasanya Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Allahumma, doa tersebut, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Ya Allah yang Maha menggerakkan hati, gerakkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Ya, ini bukan hanya sekedar menjalankan ibadah tanpa doa. Maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kadang kita tidak kontinu, tidak konsisten, tidak istiqomah dalam menjalankan ibadah tersebut. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan mestinya harus kita sertai dengan senantiasa bermohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk melakukannya. Sebagaimana hadis, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sahabat Mu'adz bin Jabal, sering kita sampaikan bahwa kata Rasul, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu sudah melaksanakan sholat, maka jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohonlah pertolongan Allah untuk senantiasa mampu beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika, beringat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir. Wa syukrika, selain berzikir juga kita dimohon meminta mohon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya supaya senantiasa mampu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan yang terakhir kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, wa husni ibadah. Senantiasa memohon kepada Allah, ya, agar Allah senantiasa memberi engkau kemampuan untuk senantiasa beribadah dengan baik. Sekali lagi, Islam tidak mengajarkan hanya sebatas banyaknya ibadah, tapi harus dibarengi dengan kualitas ibadah yang kita lakukan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dan Rasulnya melihat baik bukan sekedar banyak ibadah, tapi sekali lagi, ya, kita mampu memperbanyak ibadah sekaligus memperbaiki ibadah kita.
Hadirin jamaah syukur rahmatullah, mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita terutama kami pribadi untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas segala perhatian yang diberikan, jazakumullah khairan katsiran. Kalam billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.